Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Hingga pada malam hari ini Engkau memberkati kegiatan kami. Sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari ini, sesuai dengan bacaan malam dalam Almanak HKBP 2023, Sabtu 14 Januari 2023, tertulis dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita, ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Yesus ada keselamatan. Pada suatu hari seorang tukang cukur bertobat setelah mengalami banyak mukjizat Tuhan. Tukang cukur ini berkomitmen bahwa dia akan bersaksi kepada setiap pelanggannya supaya mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada keesokan harinya ia bergumul dalam doa. Tuhan, berikan aku keberanian untuk bersaksi kepada setiap pelanggan saya pada hari ini. Tidak lama kemudian datanglah pelanggan dan memulai mencukurnya. Mulailah hatinya mengingatkannya tentang komitmennya untuk bersaksi. Namun entah kenapa mulutnya terasa sulit untuk berkata-kata. Hatinya semakin berdetak kencang dan merasa kebingungan. Dia sungguh tidak punya keberanian untuk menyampaikan tentang Injil. Hingga akhirnya pelanggan itu pun pergi. Maksud hatinya baik, apa yang salah? Kejadian ini sering kita alami. Sebagai orang percaya, kita mau bersaksi. Tetapi pada kenyataannya, kita belum punya keberanian untuk menyaksikannya. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan, tak kalah di hadapan kepada Mahkamah Agama Yahudi, karena telah menyembuhkan orang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes memiliki keberanian dalam bersaksi tentang Yesus Kristus. Siap menghadapi tantangan. Mereka tidak takut terhadap ancaman. Mereka punya hati yang berkobar-kobar untuk menyaksikan tentang siapakah Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ingat, kita adalah saksi. 1 Tesalonika
2 ayat yang 10. Tugas kita adalah bersaksi. Saksikanlah tentang keajaiban Tuhan dalam hidup Anda. Tugas kita hanya bersaksi, menyampaikan betapa besarnya keajaiban yang kita terima dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Masalah orang mau bertobat setelah mendengar kesaksian kita, itu bukan menjadi bagian kita, tapi itu menjadi bagian Tuhan. Karena itu, sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut. Milikilah keberanian untuk menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Sebab kemanapun kita pergi, Tuhan selalu beserta kita. Dia menuntun kita untuk berbicara, untuk berkata-kata, sehingga setiap kesaksian kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Siaplah menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Sebab ketika kita bersaksi, pasti ada banyak macam respon orang-orang yang mendengarkannya. Ada yang senang mendengarkannya, dan ada juga yang tidak terima untuk mendengarkan, bahkan ada yang menolak kita. Namun itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, salib yang harus kita pikul sebagai orang percaya. Karena itu, sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi saksi bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dialah yang mampu memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui kehidupan kita, sehingga tercerminlah dalam diri kita siapa kita, yaitu pengikut Kristus. Dan semakin banyak yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersaksilah bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau semakin memperkuatkan iman percaya kami di malam hari yang berbahagia ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan, sehingga hidup kami tidak sia-sia di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajari kami agar Engkaulah yang mampu dan memampukan kami untuk menjadikan bahwa sesungguhnya Engkaulah juru selamat yang kami nantikan. Sebentar kami akan beristirahat ya Tuhan. Merebahkan tubuh kami, kelelahan kami, jiwa kami. Berkati dan lindungilah kami dengan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan bangunkan kami esok pagi untuk memulai kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami menjadi saksi-Mu, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.